Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jiwa kita semua akan pasti merasakan sebuah fase yang bernama kematian. Tidak ada yang tidak lewatinya. Yang ini sebenarnya pembahasan ayat yang kita bisa hadirkan. Yang tidak percaya di sini memang orang-orang ateis, tapi tidak bisa juga dipungkiri. Kematian dalam pandangan Islam bukanlah ujung dari segala kehidupan makhluk. Setelah kita mati, bukan selesai urusannya, tapi masih ada namanya yaumul ba'ts, ada yaumun nusyur, hari berkumpul. Jadi kalau ada ba'ts, bangkit dari kubur, ada nanti yaumun nusyur, hari berkumpul. Sebagaimana kita biasa baca, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jadi segala puji bagi Allah yang membangunkan kita sesudah mati, dan kepadanya lah kita nusyur, akan dikumpulkan. Ini harus disadari, Pak. Ya. Kematian bukan akhir, tapi ini satu dari bagian proses menuju alam akhirat. Ini kunci di nomor 3. Islam telah menggarisbawahi dengan tebal, ya. Garis bawahnya itu bukan main-main, tebal betul. Ya, bahwa keimanan bukanlah atas dasar selera manusia, sehingga bisa memilih sekendati. Kalau keimanan ini betul-betul harus digarisbawahi, bukan sekendak hati dan bukan pilihan kita. Sehingga bukan menerima yang hanya masuk akal lalu kita pilih, yang tidak masuk akal kita abaikan, tidak. Kalau keimanan itu diterima oleh karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baik diterima oleh panca indera, tidak diterima oleh panca indera, kita terima. Nah, disinilah bahayanya orang yang beragama hanya memakai akal pikiran. Karena akal pikiran itu hanya sifatnya bisa menjangkau yang sifatnya konkret. Alam kubur atau biasa kita sebut alam barzakh ini tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Dia harus masuk dengan proses keimanan. Dan surah Yasin ini, ya, surah Yasin bicara banyak tentang hal itu. Nah, kita akan masuk di pembahasan ini, ya, di sangkakala ditiup. Ini biasa kita sebut dengan trompet, ya. Ini tidak bisa masuk dalam pikiran manusia, tapi ini keyakinan, ya. Disebutkan oleh Al-Quran, wa nufiha fis-sur. As-sur itu, ya, as-sur ini nama daripada alat yang dipakai malakul Israfil. Ini namanya as-sur. As-sur itu kalau sederhananya namanya tanduk. Tanduk itu yang ditiup, tapi ini tanduk menurut penjelasan hadis sebesar langit dengan bumi tanduknya. Bukan tanduk biasa, Pak. Ini yang ditiup. Nah, kalau ditiup fasaika, maka binasalah atau matilah semua man fis samawati wa man fil ard,
Satu kali tiup, mati semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Mati semua. Illa man syaa Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Ya, termasuk Israfil itu sendiri. Ya, ada sebagian mengatakan para bidadari-bidadari dalam surga. Pokoknya dimatikan semua dengan Asur ini satu kali tiup, mati semua. Satu kali tiup, mati semua. Kemudian kemudian, ini berarti tiupan yang kedua. Ya, summa nufiha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi yang kedua. Setelah ditiup yang kedua, faiza hum qiyamun yanzurun. Lalu mereka tiba-tiba semua berdiri untuk pergi menunggu dihisab, pergi menghitung untuk menunggu dihisab, ditanya satu persatu amalannya. Inilah dalil yang dipakai oleh ulama jumhur, ya, mayoritas ulama 2 kali tiupan, dan ini yang kita mungkin selama ini pelajari. 2 kali tiupan. Tiupan pertama itu mati semua. Tiupan kedua bangkit semua. Meskipun ini bukan ijma, ya. Karena kalau kita baca beberapa kitab tafsir, termasuk tafsirnya Imam Ibnu Katsir, bukan 2 kali, tapi nanti dia tiupan 3 kali. Ya. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berdasarkan ayat ini 2 kali. Jadi ketika tiupan pertama itu, ketika ditiup ini as-sur, itu saikah, ya, pingsang semuanya, ya, atau mati semua. Man fis samawati wa man fil ardh, mati semua. Illa, kecuali man syaa Allah, kecuali yang Allah kehendaki tidak mati. Kemudian summa nufiha fihi ukhra, kemudian ditiup lagi yang lainnya atau yang kedua. Tiba-tiba faizahum qiyamun yanzurun. Dalil ini dipakai oleh ulama sehingga tiupan itu 2 kali. Surah Zumar. Ini penjelasan lainnya. Kalau kita baca di surah An-Naziat, ya, Allah memakai dengan kata yauma tarjufur rajifah. Ini tiupan pertama juga namanya di surah An-Naziat, namanya rajifah. Ya, yauma tarjufur rajifah. Kemudian diikuti tiupan yang kedua, tatba'uhar radifah. Ya, jadi tiupan pertama mati semua, dan tiupan kedua itu namanya radifah. Ya, nama yang pertama tadi itu adalah saikah. Kalau ini yang kedua adalah rajifah wa radifah. Rajifah wa radifah. Itu nama lain. Kalau kita buka Al-Quran, sama maksudnya, sama saja maksudnya, insyaallah. Nah, ini yang kita tafsirkan sekarang. Nah, di dalam surah ini, di surah Yasin, ma yanzuruna illa sayhatan, tidak ada yang mereka tunggu kecuali sayhatan wahidah, teriakan satu kali saja, tiupan, teriakan satu kali saja, wahidah, satu kali saja, Pak. Ya. Jadi yang tidak yakin dengan hari kiamat itu pun akan alami ini sayhatan wahidah. Ya, tiupan satu kali saja, teriakan, ta'khuzuhum binasalah wa hum yakhissimun, dalam keadaan mereka berkelahi, sibuk atau lalai. Ini yakhissimun banyak maknanya. Kata para ulama menjelaskan ini, ya, banyak orang yang tidak pernah sangka-sangka, ya, mereka lagi asyik berdagang, ada yang lagi pulang dari kantornya, ada yang sementara berkumpul dengan keluarganya, ada yang lagi tertidur, ada lagi di pasar, ada yang lagi dengan urus dunianya, tiba-tiba ta'khuzuhu wa hum yakhissimun. Ya, sampai di sini digambarkan oleh Allah, fala yastati'una tausiyatan, tidak ada yang sempat memberi lagi wasiat kepada keluarganya, wala ila ahlihim yarji'un, dan tidak ada yang bisa menemui lagi keluarganya. Pada saat ditiup
tiupan yang pertama ini. Satu kali saja iya teriakan sudah mati semua. Begitulah gampangnya Allah mematikan seluruh makhluknya. Wa nufiha fis-sur. Ketika ditiup ya tiupan ini, fa izahum minal ajdasi, lalu tiba-tiba mereka berlari semua, bangkit semua dari ila rabbihim yansilun. Mereka keluar dari kuburannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Di tiupan pertama mati semua, tiupan yang kedua bangun semua dari kuburannya. Ya. Kira-kira semua kuburan nanti di dunia ini Pak, ketika ditiup tiupan yang kedua lalu bangkit semuanya, ya, tak satu pun tercecer dari kuburannya. Inilah yang dikatakan oleh orang yang tidak percaya adalah man ba'asana mim markadina haza, ya walaina man ba'asana mim markadina haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangunkan kami? Siapa yang bisa membangunkan kami mim markadina, dari tempat tidur kami? Jadi kalau dibanding Mbak, orang yang sekarang ini dalam kubur yang luar biasa lamanya menunggu, kalau dibanding dengan suasana akhirat nanti, seperti kita ini hanya tidur siang Mbak. Jadi alam kubur ini, orang yang menunggu sekian ratus tahun, bahkan mungkin sekian ribu tahun, bahkan sekian miliar tahun menunggu, itu hanya seperti mimar kadina, seperti hanya bangun tidur. Tersiksa bagaimanapun orang di kubur, tidak akan ada artinya dibanding dengan siksaan nanti di akhirat.